Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman, sebelumnya sudah tahu tidak tentang penyakit asma? Nah, di sini izinkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 Stiva A 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar akan mengangkat studi kasus tentang asma pada drama Jepang yang berjudul Unsung Cinderella Midori, The Hospital Pharmacist pada episode ke-7. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. 喘息の持病を抱えている古賀愛美さん。みんなそれぞれの大切な日常があって、これからもそれぞれの未来が続いていく。それを守っていくのが私たち薬剤師の仕事だ。Asma adalah radang kronis pada jalan nafas yang berkaitan dengan obstruksi reversibel yang berkaitan dengan spasme, edema dan produksi mukus dan respon yang berlebihan terhadap stimuli. Adapun faktor resiko dari penyakit asma, yang pertama yaitu ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Yang kedua yaitu alergen, hal-hal yang bisa memicu alergi, contohnya lingkungan yang kotor. Kemudian yang ketiga yaitu emosi. Ketika seseorang dalam keadaan emosi, bisa saja asmanya kambuh. Hal ini disebabkan karena peningkatan hormon oksitosin. Kemudian yang keempat yaitu olahraga. Hindari berolahraga yang terlalu berat. Kemudian yang kelima, obat atau pengawet. Memakan makanan yang memiliki zat-zat tertentu yang bisa saja menimbulkan alergi. Contohnya pemanis buatan, pengawet, pewarna, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu stimulus pekerjaan. Terkadang ada pekerjaan yang menuntut untuk berada di luar lingkungan atau outdoor, misalnya terdapat di lingkungan yang kotor. Hal ini bisa menimbulkan penyakit asma. Bagian selanjutnya adalah patofisiologi asma. Patofisiologi dari asma bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya inflamasi atau peradangan pada bagian bronkus. Yang kedua adalah bronkokonstriksi atau terjadi penciutan pada saluran nafas sehingga tidak bisa bernafas dengan normal, yang kadang mengakibatkan nafas menjadi tersengaw-sengaw. Yang ketiga, hipersekresi mukus. Terlalu banyak lendir yang dihasilkan juga akan menghalangi saluran nafas sehingga tidak bisa bernafas dengan normal. Yang terakhir adalah hiperresponsensitivitas. Dalam hal ini adalah alergi akibat alergen. Berdasarkan riwayat pengobatan, pasien mengkonsumsi teofilin. Teofilin merupakan suatu senyawa metilsantin yang merupakan salah satu obat yang paling murah dan digunakan untuk mengobati asma. Teofilin menghambat enzim nukleotida siklik fosfodiesterase atau PDE. PDE mengkatalisis pemecahan AMP siklik menjadi 5 AMP dan GMP siklik menjadi 5 GMP. Penghambatan PDE akan menyebabkan penumpukan AMP siklik dan GMP siklik sehingga meningkatkan transduksi sinyal. Teofilin merelaksasi otot polos saluran nafas secara efektif sehingga dapat dikelompokkan sebagai suatu bronkodilator. Hal ini kemungkinan besar berperan dalam efikasi terapeutik akut dalam asma. Bukti-bukti mendukung suatu peran pada antagonisme reseptor adenosin maupun penghambatan PDE dalam efek bronkodilatasi teofilin. Adenosin tidak secara langsung mongkontraksi isolat otot polos bronkus manusia, tetapi ketika diinhalasi adenosin bekerja sebagai suatu bronkostruktor kuat pada penderita asma. Karena itu, penghambatan fungsi adenosin ini mungkin berperan dalam bronkodilatasi yang diinduksi teofilin pada beberapa pasien asma. Penghambatan isoenzim PDE tipe 3 dan 4
melaksasi isolat otot polos bronkus manusia secara efektif. Adapun masalah dalam drama ini yaitu pasien Ibu Koga mengalami keracunan teofilin. Keracunan teofilin ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara teofilin dan rokok. Rokok akan menginduksi metabolisme dari teofilin sehingga enzim pemetabolisme dari teofilin bekerja cepat sehingga aktif mengeluarkan teofilin dan akibatnya tidak tercapai kadar optimal di darah pada dosis biasanya. Akan tetapi, pada kasus ini, pasien Ibu Koga mengalami keracunan karena pasien mengurangi intensitas merokoknya tanpa memberitahu dokter dan apotekernya, sehingga dosis tetap tinggi karena selalu dinaikkan oleh dokter yang merawatnya sebelumnya. Tapi pada enzim pemetabolismenya sudah bekerja normal sehingga terjadi penumpukan teofilin di darah dan toksisitasnya terjadi. Dari kejadian ini sangat diharapkan untuk setiap pasien agar mengutarakan perubahan gaya hidup khususnya merokok dan tetap mempertahankan supaya tidak merokok karena dengan itu dokter atau apoteker bisa memberikan terapi yang tepat. Ketika seorang pasien mampu mengutarakan setiap keluhan atau perubahan gaya hidup, seorang apoteker akan bekerja sama dengan dokter untuk mempertimbangkan segala hal yang dapat menunjang terapi, khususnya dalam hal interaksi obat. Seorang apoteker akan selalu siap memberikan bantuan. Nah, bagaimana dengan pemaparan materi videonya? Kami harap dengan adanya review kasus ini dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman lainnya ya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.